Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng, Pangestu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Taufik Monyong, di dalam pembahasan aksara Jawa, dalam memaknai hidup secara filsafat, tentang memahami ketentuan dan ketetapan dari yang apa diajarkan oleh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Luhur Budi lan Wicaksono. Kita akan membahas tentang aksara Yo, yakin marang Gusti. Yakin marang Gusti adalah pembelajaran bahwa hidup kita tanpa Gusti Kang Maha Suci tidak bisa saya berbicara. Saya minta rokoknya sambil jadi enak. Gusti bisa mengajari saya merokok. Jadi memahami kehidupan ini sederhana sebenarnya, bahwa yang merokok adalah badan, yang senang adalah hati. Jadi meyakinkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang dirasakan di dalam hati. Hanya keyakinan itu muncul atas dasar keberadaan Gusti Allah, Gusti Kang Maha Luhur, Gusti Kang Maha Suci, Gusti yang menciptakan alam ini. Pasti ada pertanyaan dari pemirsa, bagaimana kita membedakan? Nah, ini pertanyaan yang sering dilakukan oleh kawan-kawan, bahwa membedakan antara dohir di dalam pengertian Islam Arab adalah Robbi. Robbi ini adalah badan. Dohir ini adalah dumadining datan pokang winangenan, senajan urip iki ono ineng rasa, maka dohir itu uripe rasa sing ono neng dumadining datan pokang winangenan. Jadi ini adalah membicarakan badan batin kita. Maka cahaya batin ini sebenarnya membahas tentang keberadaan rasa yang ada di dalam badan kasunyatan, badan yang tidak nampak. Ini kebetulan ada teman saya ini, para seniman surrealis. Seniman niku sebutane leluhur riyen nyebut wong Jawa ojo lali Jawane, seniman niku sampurnaning manungsa kejaba ngenal iman lan yakini marang Gusti sing ana ning jerone badan kang kasunyatan. Iki seniman. Surrealis adalah super realis, jadi ada yang kenyataan yang sangat super. Jadi karena saking supernya itu tidak nampak. Beda antara sinar dan cahaya. Kalau sinar itu bisa bola lampu warna-warni, kalau cahaya itu tidak ada warna, seperti ini. Ini adalah cahaya, bukan sinar lampu. Cahaya ini adalah Nurullah, itu sendiri adalah cahaya. Maka cahaya itu nyaris tidak ada warna. Kalau lampu masih ada. Nah, Nurullah itu saking kuatnya cahaya Allah di dalam diri kita, nyaris tidak nampak dan tidak terdeteksi. Ini Mas Balung dan Mas Goplak mempertanyakan tentang bagaimana mampu untuk melihat cahaya itu sendiri. Maka yakin marang Gusti itu sendiri seperti tidak ada tapi ada. Tidak ada tapi ada. Ada tapi tidak ada. Bagaimana kita menyempurnakan yang absurd itu absolut, yang tidak ada itu ada, tapi yang ada, yang absolut itu adalah absurd. Ini kadang-kadang orang gampang menyampaikan tapi tidak mengenal apa yang disampaikan. Gampang berbicara tapi tidak pernah praktek apa yang dibicarakan. Jadi etok-etok gampang nyeritakake tapi tidak masuk di dalam kerongkongan pengetahuan itu, tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah merasakan. Jadi hanya bisa menyampaikan secara ucap, tidak masuk di dalam ruang rasa itu sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, memang sangat cepat dalam pemberitahuan dan pemberitaan apa yang saya lakukan dalam Cahaya Batin. Aksara Yo ini ada di dalam sifat. Dalam tangan kita 10 dan kaki jari kaki kita 20. Itu tadi 10, 10, 20. Yang di dalam pun 20. Maka patuhi, taati.
Jadi Fatihah itu sendiri patuhi, taati, hidupkan Gusti Kang Maha Suci. Fatihah itu sendiri dari hidupkan, taati, dan patuhi betul apa yang menjadi ketetapan Allah, apa yang menjadi ketetapan Gusti Kang Maha Suci, apa yang menjadi ketetapan Gusti Kang Maha Kuwasa. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ada sedikit berapa menit saya ingin menyampaikan tentang ketetapan dan keyakinan di dalam merekam materi tentang pintu gerbang kesadaran Nusantara. Saya ingin meyakinkan peristiwa-peristiwa apapun di dalam diri kita ini adalah sudah ketetapan dari Allah, sudah menjadi ketetapan dari Gusti Kang Maha Suci. Maka harus yakin, yakin dari kita yakin marang tumindae atau ketetapane atau perintahe, maka kita diharapkan berpositif thinking atau kita berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Terhadap setiap apapun yang terjadi adalah pembelajaran bagi kita. Baik buruknya peristiwa apapun, bagi kita belum tentu itu adalah keburukan dari peristiwa yang diajarkan. Maka saya akan tetap tekun menyampaikan kesadaran pintu gerbang cahaya batin ini agar satu saat sumber dari segala sumber yang berasal dari cahaya batin diri manusia ini semoga satu persatu tumbuh menjadi nilai-nilai yang tidak tertawarkan. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, agak berat. Dalam beberapa hari ini saya menyampaikan peristiwa itu agak berat karena ini adalah munculnya Semar. Jadi munculnya Semar, sem itu peteng, mar iku marang. Jadi sembah Allah yang peteng nang jerone awakmu ben dadi cahya, dadi nur, dadi sinar. Kalau semua itu diartikan sinar, tapi saya sudah sampaikan sinar tidak muncul seperti sentolop di dalam dada kita. Cahaya itu tidak seperti itu. Baik pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran Nusantara, di dalam sebuah kesehari-harian saya tetap menyampaikan, mohon maaf kemarin tidak bisa menyampaikan apapun dalam satu hari itu karena waktu yang tersita. Saya mohon maaf, saya betul-betul mohon ampun. Semoga kita selalu mawas, kita selalu hati-hati dalam bersikap, dalam bertingkah. Semoga ini menjadi sebuah nilai pengendapan batin kita, menjadi semakin yakin dengan ketetapan Allah, ketetapan Gusti, ketetapan Sang Maha Pencipta, menjadi lebih bagus. Demikian pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pintu gerbang kesadaran kita bersama-sama. Rahayu, rahayu, rahayu sakum temati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hung ulun basuki langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.